Ini untuk footage 4K 30 fps yang kalau misalnya dipakai buat selfie, dan ini jaraknya sekitar 30-50 cm dari tanganku ya. Jadi teman-teman bisa cek out. Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel, dan kali ini aku mau bahas tuntas untuk video kamera Akaso V50X ini yang aku udah unboxing untuk teman-teman kemarin di video di atas. Dan juga peringatan buat teman-teman kalau misalnya video ini bakalan panjang dan juga lebar, tinggi ya, panjang dan lebar kayak gitu, karena aku mau bahas dari segi build quality-nya, dari segi hasil fotonya, hasil videonya, hasil footage untuk malamnya, dan juga fitur-fiturnya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu panjang, nanti bisa dilihat di komentar. Jadi di situ nanti aku akan tuliskan segmen-segmennya dan tinggal diklik aja di situ. So, ayo kita mulai. Oke sob, kita untuk pertama bahas dari segi hardware-nya dulu. Jadi untuk build quality-nya sama seperti yang aku sampaikan di video unboxing kemarin ya. Jadi kalau misalnya action cam ini punya build quality yang super, jadi punya build quality yang flagship menurutku. Dan juga kalau dibandingkan dengan kamera-kamera budget yang udah ku review sebelumnya, ini paling bagus ya. Memang karena ini harganya paling mahal ya, 1,3 jutaan. Dan kalau misalnya teman-teman beli di Amazon itu sekitar $99. Jadi ya wajar kayak gitu. Tapi bener-bener ini rigid banget gitu. Jadi kayaknya kalau dibanting juga oke gitu. Tapi aku mau sih terlalu bagus kayak gitu. Dan dia itu untuk hardware-nya dia punya sensor dari OmniVision yang ukurannya 1/23 inch dengan resolusi 12 megapiksel kayak gitu. Dan dia juga punya touchscreen IPS di sini 2 inch, dan itu menurutku enak banget dan juga fluid kayak gitu. Ini nyambung dengan user interface-nya dia yang menurutku well made kayak gitu. Jadi enak banget memang kayak kalau dari segi hardware dan juga interface-nya seperti itu sob untuk hardware-nya. Nah, ngomongin masalah hardware, kita langsung bahas saja ke hasil kameranya sob ya. Jadi bukan hasil kamera, hasil fotonya ya. Jadi untuk videonya nanti di belakang aja. Kalau ini aku bicara dari hasil fotonya dulu. Jadi untuk Akaso V50X ini punya resolusi dari 12 megapiksel, dan misalnya dibuat untuk kamera hasilnya seperti ini. Jadi di situ teman-teman bisa lihat bahwa hasil gambar atau naturally gambar dari Akaso V50X ini lebih kayak cool tapi tetap natural. Jadi nggak over saturated, kayaknya over exposure itu. Kayaknya dia itu mirip dengan karakter gambar sensornya si Samsung, tapi dia ini pakai OmniVision ya. OmniVision itu kalau salah punyanya Sony kayak gitu sob. Dan dia enak dilihat ya. Ini balik ke personal preference lagi sih, karena kalau aku sih suka aja. Jadi nggak terlalu biru banget, tapi juga highlightnya itu dikontrol, dan juga HDR-nya itu enak banget, itu crisp. Dan misalnya kalau teman-teman di zoom in itu, dia di zoom in 2 kali pun masih oke kayak gitu sob. Jadi ya oke lah. Dan juga satu lagi, dia untuk wide angle-nya, field of view-nya itu bisa disetting dari 170 derajat sampai 70 derajat. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh point of view lebih lebar ya pakai 170 derajat. Dan jangan salah, untuk 170 derajat yang biasanya ada distortion-nya, jadi fisheye yang melengkung kayak gitu, ini di sini ada distortion correction, jadi kelihatan di sampingnya itu tetap masih lurus ya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman butuh point of view yang lebih lebar, pakai yang 170 derajat tadi. Kalau misalnya teman-teman butuh yang nggak terlalu lebar, yang fokus ya gitu, ya pakai yang 70 derajat tadi. Jadi narrow, kayak focal length 70 derajat itu sekitar 55 mm ya kalau misalnya di dunia fotografi kayak gitu. Dan juga hasilnya seperti ini tadi.
Oke, lanjut lagi untuk yang kedua adalah footage utamanya, yaitu footage videonya sob. Dan ini aku pertama coba 4K 30 fps. Jadi untuk si Akaso P50X ini punya range resolusi video dari 720p 120 fps sampai dengan 4K 30 fps. Dan hasilnya bener-bener hasilnya di sini ya. Di sini. Ini untuk footage buat selfie sob ya. Jadi sekaligus ngetes si eksternal bukan eksternal ya, internal mikrofonnya. Jadi bagaimana, dan harusnya sih nggak terlalu jelas kali ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya mau pakai action cam Akaso P50X ini, mending pakai ya ini ya, SD card yang high speed kayak gitu, karena dia resolusinya sangat besar sob. Ya sob, ini untuk footage dari 4K 30 fps beserta nanti aku coba suaranya bagaimana ya. Ini aku jaraknya sekitar 30-40 cm dari kameranya, jadi ya harusnya udah teriak kenceng banget ini sob. Dan ini aku di tempat yang lumayan bagus, cuacanya juga cerah kayak gitu. Jadi bisa teman-teman lihat kalau misalnya di 4K 30 fps itu in term of clarity atau ketajaman dari gambarnya itu benar-benar bagus sob. Jadi well made lah. Jadi menurutku ini native 4K, bukan ya sama seperti yang ada di boxnya, seperti yang ada di spesifikasinya, dia memang native 4K. Jadi untuk sensor ini memang bisa untuk 4K sampai 720 HD sampai dengan Ultra HD 4K itu. Dan menurutku juga kualitas suaranya itu, kualitas gambarnya itu bagus banget sob. Dan satu lagi, jika dia pakai IIS, ini gila sih. Kita tes footage stabilizernya sob. Jadi bagaimana ini, apakah stabil atau enggak? Ini aku jalan normal dan kalau di layarnya kelihatan. Nah oke, ini untuk yang kalau footage-nya 4K 30 fps tanpa IIS yang nyala, dan ini spot dari yang sama, dan aku jalan juga dengan kecepatan kira-kira sama lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti ini. Ayo kita tes sambil lari. IIS-nya ya memang nggak selevel dengan Hyperspeed-nya GoPro atau Rocksteady-nya si Osmo Action, tapi menurutku dibandingkan dengan action cam yang lain ini sangat bagus dan juga sangat stabil kayak gitu ya. Jadi teman-teman tadi bisa lihat kalau misalnya IIS-nya off dan on, jadi begitu wobble-nya kalau misalnya dia nggak pakai IIS, dan tapi kalau pakai IIS-nya sangat bagus, sangat terkoreksi meskipun frame-nya jadi lebih kecil, nggak selebar yang si IIS-nya off, dan juga dia ada sedikit shattering kayak gitu ya, atau getaran. Kalau misal pertama kita pindah posisi, tapi kalau misalnya lurus terus oke banget. Seperti itu sob untuk footage 4K-nya. Dan satu lagi, karena teman-teman di sini pasti banyak yang nyari action cam, terutama buat motovlogging. Jadi aku punya sedikit footage untuk teman-teman di 4K 30 fps juga, baik itu IIS-nya off maupun IIS-nya on. Seperti ini.
untuk di footage motovlog yang tadi pertama aku taruh di tangki itu yang notabene yang bagian-bagian yang memang lebih ke steady ya, itu nggak banyak gerak. Jadi untuk perbedaan antara si IIS-nya off maupun on itu lebih ke yang di background-nya saja. Kalau misalnya dia IIS-nya on itu bener-bener steady banget, jadi bener-bener kayak apa ya? Ya kayak GoPro level mungkin ya kalau misalnya udah disupport seperti itu. Jadi ya oke. Terus kalau misalnya dia pakai yang IIS-nya off, field of view-nya lebih lebar. Jadi kalau menurutku jika teman-teman pakai di tempat yang steady, kayaknya nggak perlu IIS-nya di on-kan seperti itu. Jadi field of view-nya lebih lebar karena memang hasil tanpa IIS-nya pun juga well managed gitu untuk mobilnya kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai di chin yang notabene sering berubah-berubah, itu lebih baik kalau IIS-nya dinyalakan seperti footage video berikut ini. Nah, aku mau bahas sedikit lagi nih. Jadi untuk footage di 1080 video terutama dengan frame rate yang lebih smooth, 60 fps lebih banyak daripada yang tadi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ya, sob. Ini untuk footage-nya 1080 p 60 fps dan aku jalan mundur lagi, nggak tahu karena kayaknya enak aja jalan mundur kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bandingin tadi untuk footage 4K 30 fps nya seperti apa dengan 1080p 60 fps ini ya. Jadi apakah memang pecah atau bagaimana, tapi harusnya in term of smoothness dari frame to frame nya lebih bagusan sih ini sih, karena frame rate nya lebih tinggi kayak gitu kan. Cuma ya tadi resolusinya lebih kecil aja kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa komentarin sendiri lah ya. Oke, jadi menurutku untuk yang 1080 ini oke lah ya. Maksudnya nggak terlalu pecah, tapi ya juga nggak sedetail yang 4K tadi. Cuma bagusnya adalah lebih benar-benar lebih smooth kayak gitu. Jadi karena frame rate-nya dia lebih besar, jadi dia lebih enak, lebih ngalir aja kayak gitu untuk dilihat. Serta untuk stabilizernya juga masih super, emang bener-bener super, ini nggak ada obat. Beneran kamera ini enak banget untuk stabilizernya tadi, stabilizationnya kayak gitu sob, mantap lah. Nah oke, kita sudah bahas build quality, sudah bahas kamera footage, dan sudah bahas video footage-nya. Sekarang kita coba bahas fitur-fitur yang ada di sini. Jadi for information aja, jadi di sini tuh banyak kamera ini punya banyak fitur ya, seperti burst 1/5, terus ada photo lapse, dan juga ada slow motion dari 120 fps 720p tadi, dan ultra HD 90 fps seperti itu. Dan juga ada video lapse. Nah sekarang kalau aku coba untuk pakai photo lapse itu seperti ini, dan itu aku pakai untuk monovlog. Sebetulnya kurang cocok sih, artinya kalau misalnya pakai photo lapse itu di tempat yang steady ya. Misalnya kalau teman-teman mau lihat time lapse-nya pergerakan awan, mau sunset kayak gitu, itu oke. Jadi tuturnya kayak di sini. Ini aku salah, jadi video lapse-nya malah aku pakai untuk yang steady, tapi photo lapse-nya buat aku pakai untuk moving. Harusnya kalau misalnya video lapse tadi untuk moving, tapi untuk photo lapse-nya pakai yang steady seperti itu.
Dan untuk slow motionnya juga oke banget. Jadi meskipun dia 1080 tapi masih oke lah. Jadi nggak pecah-pecah banget gitu. Dan juga karena 90 fps jadi ya smooth kayak gitu sih. Dan aku suka aja. Jadi kalau misalnya slow motionnya tadi buat nangkep kayak jumping atau misalnya lagi diving kayak gitu oke lah, masih oke lah. Jadi di lambatin 1,5 jadi 0,5 kayak gitu. Dan satu lagi untuk footage di malam, jadi basicnya kalau misalnya kamera dengan sensor yang kecil ini 1/2/3 inch itu pasti jelek kalau misalnya di low light. Tapi kalau menurutku untuk si Akaso V50X ini masih acceptable sob. Jadi ya hasilnya itu nggak spesial, nggak bagus, tapi masih enak untuk dilihat dan masih bisa dipakai untuk teman-teman footage di malam hari. Dan ya kalau misalnya terlalu ekstrim ya jangan sih. Aku lebih nyaranin kamera yang lebih proper aja. Tapi kalau misalnya buat sekedar jalan-jalan di kondisi yang low light, yang dekatnya mall atau di samping jalan gitu ya banyak lampunya oke lah. Jadi oke dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain, bahkan Hero 3 yang aku pakai selama ini kayak gitu kan. Ini memang benar-benar gak ada obat. Itu aja mungkin. Jadi itu sekilas untuk udah panjang banget kayak gitu ya. Kita lanjut aja ke kesimpulannya. Epilog. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana nih? Ya 1,3 juta atau sekitar 99 USD dapat 4K 30 fps yang native dan juga image stabilization-nya itu dari resolusi paling rendah sampai ke tinggi, bahkan ada remote-nya dan plenty of accessories. Dan menurutku ini kamera yang nyaris sempurna, nyaris hakiki. Jadi nyaris aku bakal rekomendasiin teman-teman untuk beli ini kalau misalnya ada budget segitu. Kecuali satu doang yang bikin nggak sempurna nih, internal microphone-nya. Shinra Tensei. Aduh, ini benar-benar sih. Jadi dibandingkan dengan Bicar X5 pun yang kemarin udah aku review, ini paling jelek internal microphone-nya. Jadi ya resikonya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dipakai untuk daily vlogging, mungkin aku saranin buat nge-record suaranya itu lagi dari eksternal, mungkin bisa dari HP atau dari yang mana kayak gitu. Dan itu menurutku lebih bagus ketimbang teman-teman ngandelin internal mikrofonnya seperti ini. Atau teman-teman bisa beli eksternal mikrofonnya si Akaso 50X ini, dan ini khusus. Jadi nggak ada yang nggak bisa pakai eksternal mikrofon dari produk yang lain, khusus untuk Akaso 50X saja karena dia nggak ada port 3,5 jack ya. Jadi dia pakai micro USB ini jadiin untuk perekam audio seperti itu sob. Dan harganya itu nggak mahal juga sih, 100-an ribu kalau nggak salah, dan ini lagi diskon di Akaso ID-nya. Jadi teman-teman silahkan kalau nyari budget action cam harga 1,5 juta ambil ini saja. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan terima kasih supportnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan misalnya kalian baru jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan silahkan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam capture everything with lens. Bye bye.